Putri Chandrawati tersangka kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir J diperiksa perdana sebagai tersangka di Bareskrim Polri hari ini. Putri ditetapkan sebagai tersangka pada Jumat 19 Agustus 2022 namun belum ditahan karena alasan sakit. Putri Chandrawati, salah satu tersangka kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat, diperiksa perdana sebagai tersangka di Badan Reserse Kriminal Bareskrim Polri hari ini. Istri mantan Kepala Divisi Propam Polri itu ditetapkan sebagai tersangka pada Jumat 19 Agustus 2022, namun Putri Chandrawati belum ditahan karena alasan sakit. Sementara itu dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi 3 DPR, Kapolri juga menyebut Putri Chandrawati akan diperiksa sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Penyidik masih membutuhkan keterangan Putri untuk menyimpulkan motif pasti di balik kasus pembunuhan Brigadir J. Saat ini tersangka PC menyampaikan surat sakit sehingga belum dilakukan pemeriksaan sebagai tersangka. Rencana minggu ini akan dilaksanakan pemeriksaan. Penyidik masih membutuhkan keterangan Putri untuk menyimpulkan motif pasti di balik kasus pembunuhan Brigadir J. Keterangan Putri sebagai tersangka akan dielaborasi dengan keterangan Ferdi Sambo untuk menyimpulkan kebenaran motif pembunuhan. Dalam kasus ini, selain Putri Chandrawati, Polri menetapkan 4 tersangka lain, yaitu Ferdi Sambo, Barada Richard Eliezer, Brigadir Ricky Rizal, dan asisten rumah tangga Sambo, Kuat Ma'ruf. Para tersangka dijerat pasal 340 KUHP, subsidiar pasal 338, junto pasal 55 dan 56 KUHP dengan ancaman pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau paling lama 20 tahun penjara. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Keterlibatan istri mantan Kadif Propam Polri Ferdi Sambo, Putri Chandrawati dalam kasus pembunuhan Brigadir Joshua perlahan mulai terkuak. Putri disebut hadir dalam pertemuan di lantai 3 rumah Sambo di Jalan Saguling saat Sambo merencanakan pembunuhan terhadap sang ajudan. Dalam waktu kurang dari 2 bulan, status hukum Putri Chandrawati, istri mantan Kadif Propam Polri Ferdi Sambo, berubah 180 derajat. Dari semula ia melapor sebagai korban pelecehan seksual Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat menjadi tersangka pembunuhan berencana ajudannya itu bersama-sama dengan sang suami. Penyidik juga telah melaksanakan pemeriksaan mendalam dengan scientific crime investigasi, termasuk dengan alat bukti yang ada, dan sudah dilakukan gelar perkara, maka penyidik telah menetapkan saudari PC sebagai tersangka. Kemudian rekan-rekan juga mendengar ada 2 laporan polisi yang sudah dihentikan oleh Bareskrim. Maka sudah menjadi tanggung jawab tim sus gabungan yang terdiri dari Itwasum, Kabareskrim dan Propam akan melaksanakan audit investigasi terhadap 2 laporan polisi yang diterbitkan oleh Polres Jakarta Selatan. Ini sedang berjalan. Bukti keterlibatan Putri dalam pembunuhan Brigadir Joshua terungkap dari rekaman CCTV yang diperoleh penyidik. Rekaman CCTV itu semula dinyatakan hilang saat peristiwa pembunuhan Brigadir Joshua terjadi di rumah dinas Ferdi Sambo di Kompleks Polri Duren 3 Jakarta Selatan 8 Juli silam. Dirtipidum Polri Brigjen Andi Rian menyatakan rekaman CCTV itu sangat vital menggambarkan situasi sebelum, saat, dan setelah kejadian. Dari CCTV itu terlihat Putri berada di tempat kejadian perkara dan mengikuti skenario pembunuhan yang dirancang oleh Sambo. Kita sebenarnya yang bersangkutan sudah kita lakukan pemeriksaan sebanyak 3 kali. Seyogyanya juga kemarin harusnya yang bersangkutan kita periksa, tetapi kemudian muncul surat sakit dari kedokteran, dari dokter yang bersangkutan dan meminta untuk istirahat selama 7 hari. Tanpa kehadiran yang bersangkutan, kemudian penyidik melakukan gelar perkara dan berdasarkan 2 alat bukti, yang pertama adalah keterangan saksi, kemudian bukti elektronik berupa CCTV baik yang ada di Saguling, di lokasi Saguling maupun yang ada di dekat TKP, ya, yang selama ini menjadi pertanyaan publik.
yang diperoleh dari DVR Pos Satpam. Inilah yang menjadi bagian daripada circumstantial evidence atau barang bukti tidak langsung yang menjadi petunjuk bahwa PC ada di lokasi sejak di Saguling sampai dengan di Duren 3 dan melakukan kegiatan-kegiatan yang menjadi bagian daripada perencanaan pembunuhan terhadap Brigadir Joshua. Kuasa hukum Barada Richard Eliezer Roni Talapesi mengungkapkan Putri berada di lantai 3 bersama Sambo sebelum Joshua ditembak. Kala itu Sambo menanyakan kesanggupan Barada Richard dan Bribka Riki untuk menembak Joshua. Menurut Barada Richard, sebelum eksekusi pembunuhan, Putri berada dalam kondisi menangis dan Ferdi Sambo dalam keadaan emosional. Tetapi klien saya melihat bahwa Ibu PC itu ada di ruangan lantai 3. Oke. Ibu PC ada di lantai 3, jadi pertemuannya itu Ibu PC, Pak FS, kemudian Saudara RR, kemudian yang terakhir dipanggil adalah Saudara Baradae ini, yang manggil itu Saudara RR, itu loh. Okay. Tetapi waktu masuk ke ruangan dia tidak melihat Ibu PC, tetapi pas ketika duduk di sofa dia melihat Ibu PC ada di dalam ternyata. Jadi memang prosesnya terlalu cepat, tetapi sampai ke rumah TKP juga pun ada Ibu PC. Oke. Klien saya menyampaikan bahwa waktu kejadian itu Ibu PC dalam keadaan yang menangis. Dan kemudian Pak FS ini dalam keadaan yang marah. Nanti detailnya ini kan kita akan menjadi pembelaan buat di pengadilan. Menangis ini menangis setelah eksekusi atau menangis ketika ingin merencanakan? Sebelum. Kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Joshua bermula dari peristiwa di Magelang, Jawa Tengah dan bermuara dengan hilangnya nyawa sang ajudan di Duren 3, Jakarta. Dalam kasus ini, Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati dijerat dengan pasal pembunuhan berencana dengan ancaman maksimal hukuman mati. Nah, sedangkan peran Bu Putri di mana? Balik lagi dalam pembunuhan berencana, ya orangnya itu kan semua sama-sama punya kepentingan dan terlibat secara aktif. Walaupun begini, bisa jadi Bu Putri itu tidak melakukan apapun di situ. Ya, tapi kalau dia punya kepentingan, dia menyetujui, bahkan jangan-jangan dia juga ya sudah lakukan apa yang dia lakukan gitu di situ ya, mendorong terjadinya tindak pidana, maka dia bisa dijerat dengan pembunuhan berencana juga. Dengan penetapan Putri Chandrawati sebagai tersangka, jumlah tersangka dalam kasus pembunuhan Brigadir Joshua bertambah menjadi 5 orang. Sebelumnya, tim khusus Mabes Polri sudah menetapkan Ferdi Sambo, 2 ajudan Sambo bernama Barada Richard Eliezer dan Bribka Riki Rizal, serta seorang asisten rumah tangga, Kuat Ma'ruf, sebagai tersangka. Tim TV One mengabarkan.